kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Haleluya, 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 haleluya. Bapa yang baik, Bapakku yang ada di surga, Bapa yang penuh kasih, di dalam nama Putramu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, yang kami sembah, kami puji, kami muliakan. Bapa, Engkau yang penuh kasih, pada sore hari ini Tuhan, pada sore malam hari ini, kami diberi waktu Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas anugerah-Mu yang Tuhan sudah berikan buat kami pada sore malam hari ini ya Bapa. Tuhan, Kau penuh kasih buat kami ya Tuhan. Kami serahkan seluruh ibadah kami dan permulaan, pertengahan sampai akhir ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan juga kiranya urapi hamba-hamba-Mu yang bertugas Tuhan, baik yang menyampaikan firman-Mu, yang memimpin puji-pujian. Tuhan urapi main musik, listriknya Tuhan, multimedianya semuanya ya Bapa, udaranya Tuhan, jaringannya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan tutup bungkus kami semua Tuhan, juga peserta, oh Tuhan ibadah pada malam hari ini. Urapi kami semua dengan Roh Kudus-Mu dan tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus. Terima kasih Bapa. Aku serahkan semuanya di dalam tangan-Mu Tuhan, tangan yang berkuasa, tangan yang penuh kasih Tuhan. Kami buka ibadah pada sore malam hari ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamatku. Haleluya. Amin.
Shalom, Ibu Bapak yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Pada malam hari ini, saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan dengan tema menjadi teladan bagi sesama. Nah, ayat emas diambil di dalam 1 Timotius 4. Ayat emasnya diambil di dalam 1 Timotius 4 ayat 12b. Firman Tuhan berkata demikian. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasihmu, dan dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucian. Rasul Paulus secara khusus menyampaikan ini kepada murid yang disayangi, yaitu Timotius. Karena Paulus memandang bahwa Timotius walaupun masih berusia muda, tetapi kedewasaan imannya melampaui orang-orang yang menjadi murid Rasul Paulus pada zaman itu. Ibu-ibu yang saya kasihi, kalau kita melihat di sekitar kita, ya, ada pepatah mengatakan like father, like son, like mother, like doctor. Bahwa kalau kita mempunyai keturunan kakek menjadi seorang dokter, biasanya anak-anaknya, cucu-cucunya juga dipersiapkan menjadi seorang dokter. Kalau orang tua itu mempunyai profesi di bidang pendidikan, maka anaknya biasanya dipersiapkan juga masuk di dalam profesi pendidikan. Dan kalau orang tua itu punya profesi di bidang yang lain, misalnya lawyer, anak-anaknya dipersiapkan menjadi seorang lawyer. Begitu juga profesi sebagai pendeta. Mereka akan dipersiapkan seperti itu. Kita banyak melihat contoh-contoh itu. Nah, profesi-profesi yang saya sebutkan tadi dapat dikatakan sebagai profesi yang mulia. Nobile officio. Nobile officio. Atau noble profession. Karena apa? Karena profesi-profesi yang saya sebutkan tadi adalah profesi yang mengantarkan anak-anak kita menjadi seorang profesional di bidangnya, tetapi juga menjadi teladan di dalam dia bekerja di ladang-ladang Tuhan. Alkitab juga mencatat, ibu-ibu sekalian, bahwa di dalam perjanjian lama, di dalam perjanjian baru, mereka yang masih muda belia, saya ambil contoh misalnya Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel maupun Daud, ketika dia dipanggil oleh Tuhan untuk menggenapi rencananya, mereka-mereka ini masih muda sekali. Begitu juga di dalam perjanjian baru, kita melihat Maria dan Yusuf
yang dipakai oleh Tuhan untuk menggenapi rencananya, yakni sebagai papa dan mama daripada Yesus Kristus, sampai kemudian Yesus bisa melayani pekerjaan Bapanya di surga secara paripurna. Ibu-ibu yang saya kasihi, Timotius juga, Timotius yang oleh Rasul Paulus, ya, yang oleh Rasul Paulus pada waktu itu masih belia juga diberikan peneguhan kepada Rasul Paulus. Karena Timotius ini memiliki integritas, memiliki kejujuran, memiliki tingkat kedewasaan iman sebagai seorang percaya. Makanya ketika Rasul Paulus menulis suratnya di dalam 1 Timotius yang saya sampaikan di atas tadi, dia mengatakan bahwa Timotius ini patut menjadi teladan bagi setiap orang percaya. Tetapi untuk menuju ke sana, untuk menuju pada satu proses itu tidak gampang. Harus ada beberapa proses yang harus dilalui oleh Timotius. Yang itu harus dikerjakan secara sebaik-baiknya agar setiap pelayanan yang dilakukan itu bisa berdampak bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Bisa berdampak di generasi pada zamannya. Dan juga bisa berdampak bagi setiap kita yang ada pada saat itu. Itu sebabnya dikatakan oleh Rasul Paulus, layanilah mereka semua itu dengan sebaik-baiknya, seperti aku melayani engkau. Take heed to your ministry. Lakukan pelayananmu itu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Nah, untuk menuju ke sana, itu nggak gampang, itu nggak mudah. Harus melalui proses. Apa prosesnya? Dengan cara mengaktualisasi diri. Mengaktualisasi diri setiap waktu, setiap saat kita diminta oleh Tuhan untuk mengaktualisasi diri. Sehingga apa yang kita sampaikan kepada orang-orang yang dipercayakan itu selalu aktual seperti pada zamannya. Kita harus mengaktualisasi diri di dalam apa? Di dalam sebuah pelayanan. Kita tidak boleh melayani Tuhan itu saja, tetapi harus selalu ada kebaharuan, ada novelty di dalamnya. Sehingga apa? Sehingga firman Tuhan yang disampaikan di dalam Alkitab itu relevan pada zamannya. Sangat relevan pada zamannya. Nah, oleh sebab itu, malam hari ini saya mengajak ibu-ibu sekalian untuk melihat apa yang dikatakan oleh UNESCO, United Nations Educational Cultural Organization. Nah, UNESCO di dalam melihat pendidikan, itu ada 4 pilar pendidikan yang itu juga kalau saya kaitkan dengan Alkitab, semua ada di dalam Alkitab. Jadi apa yang disampaikan di dalam dunia pendidikan oleh UNESCO itu sebetulnya sudah ada referensinya di dalam Alkitab. Yang pertama, yaitu di dalam 1 Timotius 4 ayat 13. 1 Timotius 4 ayat 12 dikatakan ini, sementara itu sampai aku datang bertekunlah dalam membaca kitab suci, dalam membangun, dan dalam mengajar. Nah, itu pilar pertama di dalam sebuah proses agar supaya kita dapat menyampaikan sesuatu dengan benar, harus dengan apa? Learning to know. Belajar untuk tahu, belajar untuk mengetahui. Firman Tuhan katakan bahwa umatku binasa karena tidak mengetahui. Umatku ini banyak yang binasa karena tidak mengerti, tidak tahu akan kebenaran firman Tuhan.
Itu sebabnya Rasul Paulus selalu dan selalu minta kepada murid-muridnya untuk apa? Learning to know, belajar untuk mengetahui. Ini sangat penting di dalam kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan, supaya apa? Kita harus belajar dan belajar menyampaikan firman Tuhan itu dengan benar, sesuai dengan konteksnya. Karena kita dituntut untuk melayani pekerjaan Tuhan itu tidak hanya sekedar memberikan sesuatu, tetapi harus memberikan value added, nilai tambah. Oleh sebab itu, mari kami mengajak semua yang ada di dalam persekutuan ibu-ibu wanita tangguh ini untuk tidak malas belajar mengetahui. Belajar mengetahui kebenaran firman Tuhan. Baca terus firman Tuhan. Baca terus firman Tuhan. Tidak mengerti, enggak apa-apa, baca terus sampai kemudian Roh Kudus memberikan sebuah pemahaman. Saya mendisiplinkan diri untuk selalu belajar membaca firman Tuhan. Setiap kali saya membacanya, ternyata itu ada hal-hal yang disingkapkan yang selalu baru. Itu sebabnya konteks learning to know sebagaimana yang disebutkan di dalam 1 Timotius 4 ayat 13 itu sungguh amat sangat penting sebagai modal kita semua di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan, di dalam merenungkan kebenaran firman Tuhan, di persekutuan sekecil apapun. Ya, seperti persekutuan ini kan sebetulnya persekutuan yang kecil, no problem. Karena persekutuan kecil ini kalau dilaksanakan dengan benar akan memiliki dampak yang luar biasa. Baik bagi yang menyampaikan kebenaran firman itu maupun yang mendengarkan firman itu. Karena firman itu selalu mempunyai watak pedang bermata dua. Terkena pada yang menyampaikan, juga itu masuk kepada mereka-mereka yang mendengarkan firman Tuhan. Jadi sekali lagi Rasul Paulus menyampaikan ini kepada Timotius agar supaya dia tekun untuk belajar mengetahui. Karena dengan tekun belajar untuk mengetahui akan didapat sesuatu pengertian yang benar, dan pengertian yang benar itu bisa kita sampaikan, bisa disampaikan kepada orang-orang yang kita kasih, terutama pada di lingkungan keluarga kita masing-masing, pada anak-anak kita masing-masing. Kita harus memberikan legacy kepada anak keturunan kita mengenai kebenaran firman Tuhan ini. Karena sebagai orang tua, terus terang, kita sekarang ini tidak bisa menjangkau mereka kalau mereka sudah di luar. Karena media informasi itu sungguh luar biasa pengaruh kepada anak-anak muda pada zaman sekarang ini, terutama Gen Z ini. Mereka tahu semuanya. Kami kadang-kadang orang tua itu kewalahan untuk mengetahui dunia-dunia di luar sana, terutama mengenai teknologi. Nah, itu sebabnya mereka harus dibekali mengenai kebenaran firman Tuhan dengan cara untuk membaca, learning to know. Nah, apa selanjutnya yang harus dilakukan kalau sudah belajar mengetahui? Mengetahui kalau tidak dilaksanakan itu salah. Oleh sebab itu dikatakan di dalam Yakobus 1, ya di dalam Yakobus 1 ayat 22 dikatakan begini, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, learning to do, menjalankan firman. Hendaknya kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya mendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Mengetahui tapi tidak melakukan, seperti orang bangun rumah di atas pasir.
Ya. Mengetahui tidak melaksanakan seperti orang bangun rumah di atas pasir. Ya kalau kena badai pasti runtuh, rugi sendiri. Nah, yang kedua, ya ini kita mesti melakukan apa yang menjadi tuntutan untuk melaksanakan firman Tuhan. Di dalam fellowship dengan hamba-hamba Tuhan, fellowship dengan teman-teman sepersekutuan, kita senantiasa selalu sharing firman Tuhan agar supaya kita menjadi pelaku firman Tuhan. Di level apapun, di dalam rumah tangga, di dalam bekerja, di dalam studi, jika masih ada anak-anak yang masih studi, itu semua harus kita lakukan. Kebenaran firman Tuhan yang diketahui tadi harus diimplementasikan di dalam hidup kita hari lepas hari, dimanapun kita ditempatkan. Ya, di gereja, di rumah tangga, di sekolah, di tempat pekerjaan, kita harus menjadi pelaku firman. Sehingga keberadaan kita, keberadaan orang-orang yang percaya ini bisa dibaca bahwa di dalamnya ada Kristus, menjadi surat terbuka Kristus. Karena kita melakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Ini penting, harus selalu dan selalu kita kerjakan dimanapun kita berada. Jadi yang kedua yang diajarkan di dalam 4 pilar pendidikan yang disampaikan oleh UNESCO, learning to do. Belajar itu untuk diimplementasikan. Nah, seorang dokter belajar sudah tahu, ya dia melaksanakan dan mengimplementasikan sebagai apa? Sebagai keahliannya seorang dokter untuk menyembuhkan sakit penyakit. Ahli ekonomi, sesudah dia lulus, dia akan bekerja secara profesional di bidangnya, apakah dia akuntan atau manajemen, dan seterusnya. Begitu juga mereka yang bekerja di bidang pendidikan. Ya. Dia akan lakukan itu untuk anak didiknya, untuk membangun bangsa ini, supaya menjadi bangsa yang merdeka, bangsa yang menguasai teknologi sekaligus beriman dan bertakwa kepada Tuhan, terutama bagi orang percaya, yaitu takwa kepada Yesus Kristus. Albert Einstein di hadapan mahasiswa California University mengatakan demikian. Agama tanpa ilmu itu lumpuh. Sebaliknya, ilmu tanpa agama buta. Agama tanpa ilmu lumpuh. Jadi orang kalau mempelajari agama itu baik. Tetapi kalau dia tidak mempelajari ilmu, dia nggak ngerti apa-apa tentang dunia ini, itu berbahaya. Kita bisa dibohongi. Ya, saya tiga kali memberikan konsultasi hukum. Kasihan kepada mereka. Ternyata mereka beli rumah dibohongi. Sudah uangnya 250 juta masuk, ternyata developernya kabur. Kenapa? Karena tidak tahu, karena tidak ngerti. Dia menaruh uangnya di koperasi di daerah Kediri, 8 orang sekian ratus juta, kemudian dilarikan oleh pengurus koperasi. Kenapa? Karena mereka nggak ngerti, mereka nggak tahu. Dia diiming-imingi oleh interest rate yang sangat tinggi, tetapi di dalamnya uangnya dibawa kabur karena ketidaktahuan mereka. Nah, ini sangat disayangkan. Oleh sebab itu, mari kalau kita punya anak-anak, arahkan mereka untuk belajar pendidikan supaya mereka tidak tertipu oleh dunia yang semakin jahat ini. Ibu-ibu sekalian yang saya kasihi, yang saya hormati, ibu-ibu sebagai tiang doa di dalam keluarga, bapak-bapak juga sebagai imam. Bapaknya cuma saya, ya, bapak sebagai imam. Ya. Nah, itu harus senantiasa mengedepankan bagaimana supaya anak-anak ini mengetahui dunia sana. Belajar untuk melaksanakan
firman Tuhan. Yang ketiga, pilar yang ketiga itu learning to live together, yaitu di dalam Mazmur 133 ayat 1 dikatakan tekun menjalin kerukunan, learning to live together. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ya. Yang namanya kesatuan hati, ya unity, kesatuan hati, FA kita Tuhan, kesatuan hati tumbuh bersama dan memenangkan jiwa. Bukan soal pakaian. Seragamnya sama putihnya gitu ya. Seperti kalau kita minggu misalnya ke gereja atau para diakon memakai seragam, bukan itu yang namanya unity. Unity itu adalah persoalan sikap hati, bukan persoalan seragam yang sama. Seragam itu baik, tetapi kalau di dalamnya tidak ada unity, ini berbahaya. Makanya di dalam Mazmur 133 ayat 1 dikatakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, dengan damai, tidak ada konflik. Berbeda pendapat boleh. Ya, beda pendapat itu enggak apa-apa. Untuk apa? Untuk kemajuan. Kritik enggak apa-apa, saran enggak apa-apa. Yang penting konstruktif. Kalau enggak ada kritik, enggak ada saran, nanti bakal maju. Ya, Bu Ruth sebagai ketua doa itu kan kadang-kadang dapat masukan. Konstruksi dijalankan. Ya, dijalankan. Pak Benny dapat masukan, dijalankan. Sepanjang apa yang menjadi masukan atau saran itu reasonable, masuk akal, bisa dikerjakan. Karena ini apa? Karena ini memang pelayanan bersama. Nggak bisa, pelayanan itu bersama-sama. Nggak bisa satu orang sendirian, Mbak Mensio nggak bisa. Makanya diperlukan apa? Kerukunan atau unity. Jadi ibu-ibu sekalian, bahwa yang namanya kesatuan hati, yang namanya kerukunan, itu bukan terletak pada uniformnya. Uniform penting, ya, uniform penting. Uniform itu boleh, tetapi yang terpenting adalah sikap hati. Ya, buat apa uniformnya sama, tetapi sikap hatinya berbeda-beda. Ya, sikapnya berbeda-beda. Makanya Pak Benny selalu menyampaikan di dalam Di dalam doa Sabtu itu. Ini mestinya untuk hamba Tuhan, doa di hari Sabtu. Tetapi ternyata hamba Tuhannya sedikit, malah anggotanya yang banyak. Padahal yang mengumumkan di teras atas itu adalah para hamba Tuhan. Hari Rebu ada doa puasa, hari Sabtu ada doa bersama. Mereka mengumumkan, tapi mereka nggak datang. Itu tidak menjadi contoh yang baik. Bagi apa? Bagi jemaat. Ternyata kalau jemaat jatuh mana? Pengurus-pengurusnya kok nggak ada, kok cuma itu saja. Ini contoh yang tidak baik. Itu yang harus kita ubah, sikap kita itu. Ya. Nanti ngomong saya berdoa sendiri di rumah. Setiap orang pasti berdoa sendiri di rumah. Tidak mungkin tidak berdoa. Kalau setiap Sabtu mereka bisa datang berdoa bersama, berpuasa, pasti di rumah dia juga berdoa. Antrian doa itu sudah kita lakukan bersama-sama. Ya, jadwal list doa itu sudah banyak sekali. Itu yang harus dikerjakan bersama-sama. Itu harus diperlukan kesatuan hati, rukun, damai, nggak ada konflik. Sekali lagi, yang diperlukan adalah unity, kerukunan. Makanya dikatakan learning to live together. Nggak gampang kita bersekutu bersama dengan damai, dengan enggak, Kak. Banyak contoh lah, kan? Banyak contoh di luar sana selalu ada persoalan-persoalan, terutama kalau kita melihat gonjang-ganjing soal politik hari ini. Ya, besok baik-baik saja rukun, lusa sudah tidak rukun lagi. Karena apa? Konflik kepentingan. Gereja tidak boleh seperti itu. Gereja dalam pengertian sebagai tubuh Kristus tidak boleh dipecah-pecah seperti itu. Kalau gereja sebagai tubuh Kristus dipecah-pecah, itu akan menyalibkan Yesus untuk kedua kali. Itu sebabnya mari kita semua di dalam
di dalam apa di dalam satu wadah ini untuk senantiasa apa menggalang yang namanya kerukunan agar supaya apa agar supaya itu bisa dibaca, bisa dilihat bahwa setiap setiap kita itu memang bisa hidup rukun, bisa hidup damai bersama-sama. Nah, tidak saja pada lingkungan gereja, juga lingkungan di sekitar kita, di mana kita berada. Ya, horizontal relationship itu tidak hanya pada komunitas saja, tetapi apa? Pada lingkungan sekitar kita. Karena apa? Orang Kristen tidak boleh eksklusif. Orang Kristen harus inklusif. Ya. Orang Kristen tidak boleh apa? Tidak boleh menyendiri. Seperti seorang petapa di pegunungan tidak boleh. Orang Kristen harus berbaur dengan apa? Dengan orang-orang yang di sekitar kita supaya apa? Supaya keberadaan kita ini bisa menjadi value added bagi mereka-mereka yang belum mengenal Tuhan. Bisa melihat kita, oh itulah dia. Dia di dalamnya ada apa dia. Nah, itu hanya bisa dilakukan kalau apa? Kalau kita sudah terbiasa learning to live together. Hidup bersama dengan rukun tadi. Yang ketiga, yang ke yang keempat ya, yang keempat. Pilar yang keempat apa? Tekun menjaga citra diri. Nah, tekun menjaga citra diri. Apa itu artinya? Learning to be, menjaga citra diri. Kita lihat di dalam 1 Petrus 1 ayat 15-16 di situ kan. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Jadi pilar yang keempat adalah apa? Kita harus menjadi serupa seperti Kristus. Dalam hal apa? Di dalam kekudusan, di dalam kebenaran. Harus kita tipologi Yesus. DNA kita, citra diri kita, citra diri Yesus Kristus. Dimanapun. Itu tidak bisa ditawar-tawar. Jadi ibu-ibu sekalian, ya dikatakan di dalam learning to be, menjadi bercitra dirilah seperti Kristus. Karena Kristus adalah kudus, kita harus kudus. Karena apa? Dengan kekudusan itu, iblis nggak bisa masuk. Ya, kalau kita hidup kudus, iblis nggak bisa masuk. Tapi kalau kita hidupnya tidak kudus, celah iblis bisa masuk. Iblis bisa mempengaruhi karena iblis itu pintar. Nah, oleh sebab itu di dalam 1 Petrus ayat 1 ayat 15-16 itu ditekankan di situ. Ya. Dalam hidup kita ini harus selalu apa? Menampilkan kekudusan itu. Supaya apa? Supaya hidup kita ini bisa terbaca, terlihat di sekitar kita untuk bisa menjadi apa? Menjadi terang dunia, menjadi garam dunia. Jadi ibu-ibu sekalian yang saya kasihi, bahwa Rasul Paulus di dalam suratnya kepada Timotius, murid yang dikasih ini, murid yang masih muda belia ini, itu dia memberikan peneguhan supaya dia tidak goyah imannya menghadapi senior-seniornya, ya, menghadapi imam-imam yang ada pada waktu itu, sepanjang apa? Sepanjang Timotius bisa melakukannya dengan sebaik-baiknya. Tetapi dikatakan di situ harus apa? Harus terima prosesnya. Belajar untuk tahu, belajar untuk mengerjakan, belajar untuk hidup bersama, dan belajar untuk selalu menjaga citra diri supaya apa? Supaya hidupnya tetap berkenan dan dikenal oleh Tuhan. Ibu-ibu yang saya kasihi, sebagai orang tua itu wajib hukumnya untuk memberikan legacy kepada anak-anak kita. Ya. Kita sebagai orang tua
wajib hukumnya untuk memberikan legacy warisan kepada anak-anak kita untuk apa? Untuk selalu belajar, untuk selalu memberikan contoh di dalam mengimplementasikan firman Tuhan, untuk memberikan contoh keteladanan di dalam kita bergaul itu harus ada kerukunan, harus ada unity, dan selalu memberikan contoh supaya apa? Supaya kita menjaga citra diri. Anak-anak tidak usah dikasih tahu. Kalau orang tuanya itu setiap hari melakukan itu semua dengan sebaik-baiknya, maka anak-anak pasti akan memahami dan mengerti. Dan kalau dia di luar sana mau melakukan sesuatu, pasti dia akan teringat oleh orang tuanya. Ya. Saya ini kadang-kadang malu, Ibu, kalah dengan anak saya tentang kesabaran. Ya, tentang kesabaran itu saya masih jauh kalah dengan anak saya, nggak ngerti. Saya ini kadang-kadang nggak sabar. Ya, itu saya akui itu di hadapan ibu-ibu. Ya, tapi kalau kesabaran tuh anak saya jauh lebih sabar. Jadi itu kan bisa tuh itu disalib ke kanan kan bisa. Kan masih Pak, sabar kok Allah itu kadang-kadang saya tuh waduh. Bisa padahal bisa. Jadi itu kan cepat lepas sana. Jangan Pak, kita sabar aja lah. Kadang-kadang saya kalah kesabaran itu. Betul. Ya. Jadi ibu-ibu sekalian, mari kita mengantarkan anak-anak kita itu memberikan legacy supaya mereka itu menjadi putra-putra yang yang mengasihi Yesus dan melakukan pekerjaan Tuhan. Ya. Rasul Paulus memberikan legacy kepada Timotius untuk selalu mempertahankan imannya di dalam segala aspek kehidupan. Ya. Untuk menjadi teladan bagi sesama di dalam perkataan, di dalam perbuatan, di dalam kekudusan, di dalam kasih. Ya, perkataan ini penting. Jadi mengolah kata sedemikian rupa supaya orang tidak tersakiti itu penting. Jadi makanya belajar mengolah kata supaya apa? Supaya setiap orang yang mendengarkan apa yang kita sampaikan itu benar-benar bisa mengerti dan paham. Dan juga intonasinya juga perlu diperhatikan. Penekanan intonasi itu juga penting. Penting sekali. Jadi kalau kita datar-datar saja kurang pas. Harus ada penekanan-penekanan di dalam kita menyampaikan sesuatu. Kalau ini terasa penting, penekanannya harus dilakukan itu. Itu di dalam teori-teori public speaking selalu begitu. Dan kita mesti kalau menyampaikan sesuatu harus melihat audiens dengan sebaik-baiknya. Semua audiens harus kita lihat. Jangan cuma dibaca saja. Ya. Ya. Kalau membaca saja kan bisa, ya. Tapi harus disampaikan benar-benar. Sudahkah kita menanamkan disiplin kepada anak-anak kita untuk menanamkan 4 pilar pendidikan dalam upaya mengenapi firman Tuhan? Sudahkah kita? Itu tantangan. Itu refleksi diri yang harus dijawab oleh masing-masing dari kita, termasuk saya. Ya. Termasuk kita, termasuk saya. Sudahkah kita? Nah, kalau belum, mari mulai malam ini kita lakukan. Kalau belum, kalau sudah, kita terus lakukan sampai apa? Sampai garis akhir menyebut kita. Sampai garis akhir, sampai garis finish. Tidak ada istilahnya orang tua itu pensiun, tidak ada. Orang tua itu tidak pernah pensiun. Ya kan? Orang tua tidak pernah pensiun. Ono ae pokoknya pekerjaannya orang tua. Ya kan? Kalau dulu ngurusin anak, sekarang ngurusin cucu ya MC itu ya, ngomong cucu ya, nggak ada pensiunnya orang tua, nggak ada. Saya merasakan kok ini. Mama saya itu juga gitu. Dulu ngurusin saya, kemudian ngurusi cucu-cucunya, nggak ada pensiunnya. Makanya, loh, sekarang gimana? Ya MC. Pensiun dari pekerjaan ya MC, ngomong cucu. Mempersiapkan mereka sebagai generasi apa? Sebagai generasi yang takut akan Tuhan. Untuk memenuhi panggilan Tuhan. Di dalam mengenapi rencana Tuhan. Itulah yang paling indah.
Yang lain-lainnya itu pasti dikasih Tuhan. Ya, berkat kasih sama Tuhan. Selesai, berkat itu sudah selesai. Betul nggak? Ketika Tuhan menciptakan langit bumi pada hari yang kelima, semua sudah disiapkan buat manusia. Kita hari ke-6 dicipta, hari ke-7 Sabat, perhentian, sudah disiapkan semua. Kita tinggal kelola dengan baik. Gitu. Ya. Nah, untuk bisa mengelola dengan baik, perlu apa? Literasi, belajar, ya, belajar. Makanya saya selalu tuh, nggak tahu saya ini memang ya gimana ya. Kalau saya ditanya, ya saya ditanya, ini bukan untuk anu ya. Kalau ditanya, Pak Aldianto senang gimana? Saya senang baca. Saya 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 senang baca. Saya asik kalau jam baca gitu. Saya asik kalau jam baca. Ya, toh. Kalau istri saya senangnya jalan, oh ya nggak apa-apa, yuk jalan gitu. Ya sama anak-anak. Kalau saya sukanya baca, betul, membaca. Ya. Jadi apapun bacaannya saya baca. Nah, terutama ini bacaan-bacaan untuk kebenaran firman Tuhan saya baca. Ya. Ya. Jadi mari sekali lagi kita lakukan itu supaya apa? Supaya kehidupan anak didik kita menjadi apa? Menjadi baik dan untuk kelanjutannya. Itulah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan, ibu-ibu sekalian. Berbahagialah kita yang sudah menerima firman Tuhan, dan terlebih bahagia kalau kita bisa melakukannya dalam hidup kita hari lepas hari. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kami yang tidak terhingga karena Tuhan sudah berkenan untuk memberikan waktu kepada setiap kami merenungkan kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman Bapa di surga. Tetapi Roh Kudus tidak pernah selesai untuk mengingatkan, untuk memberitahu, untuk memimpin hidup setiap kami. Agar supaya firman itu tidak hanya kami dengar, tetapi firman itu kami laksanakan di dalam hidup kami hari lepas hari, di dalam hidup kami bergaul dengan sesama kami, bergaul dengan orang-orang yang seiman dengan kami, dan kita implementasikan juga bagi kehidupan kami di mana kami ditempatkan untuk kepentingan yang lebih luas, yaitu kepentingan gereja, kepentingan bangsa, dan negara. Bapa, berikan kami kemampuan untuk senantiasa menjaga citra diri, agar supaya ketika kami menyampaikan kebenaran firman itu, kami tidak menjadi seorang yang tertutup karena kami tidak menjaga kekudusan. Tetapi Tuhan, dengan kemampuan Roh Kudus, dengan pimpinan Roh Kudus, kami bisa melaksanakan itu semua dengan sebaik-baiknya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, berserah dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada... Terima kasih Pak Suharyanto untuk sharing firman yang sangat luar biasa. Ini sebelum kita tutup, kita naikkan satu pujian. Kasih-Mu, ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Semua ini untuk membentukku supaya ku hidup
mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan. Yesus, Kau terindah. Mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan. Yesus, Kau terindah. Yesus, Kau terindah Tuhan. Yesus, Kau terindah. Silakan Pak Suharyanto untuk doa penutup. Bapak, kami mengucapkan rasa syukur, terima kasih kami yang tidak terhingga. Karena kami meyakini bahwa Tuhan sudah bertakhta di atas pujian penyembahan yang kami lakukan di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur, kami mengucapkan terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang pada malam hari ini sudah kami dengar bersama-sama, kami renungkan bersama-sama, dan terpenting bahwa firman yang baru saja Engkau sampaikan itu menjadi kekuatan bagi setiap kami untuk kami boleh melakukan pelayanan demi untuk menggenapi rencana Tuhan bagi setiap orang yang dipercayakan oleh Tuhan kepada setiap kami. Kami mengucap syukur Bapa di surga, kami mengucap syukur Yesus, kami mengucap syukur Roh Kudus. Karena pada malam hari ini setiap kami sudah dikenyangkan, sudah dipuaskan oleh kebenaran firman. Dan pada malam hari ini setiap kami akan juga berpisah satu dengan lainnya. Itu sebabnya kami mohon berkat Tuhan dan angkat kedua tangan saudara untuk menerima berkat. Kurala makata paka sikyara lama kata paka sikyara lama lam sikyara lawa lawa sikyara lama lama sikyara. Bapa di dalam kerajaan surga dengan putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus memberkati saudara. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia, dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai malam hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang sudah menerima berkat, semuanya berkata, amin. Selamat malam, Tuhan memberkati semua. Thank you, Bu Widya, yang memberikan kesempatan untuk berbagi dengan Tuhan. Terima kasih Ibu-Ibu semua. Salam sehat. Terima kasih Pak Har. Pengumuman dulu ya, pengumuman jangan live dulu. Pengumuman dulu. Yang pertama saya sampaikan terima kasih kepada seluruh yang Bapak Ibu yang sudah melayani BBI malam hari ini, Pak Haryanto. Tuhan memberkati pelayanan, pekerjaan, dan kesehatan tetap menjadi berkat untuk semuanya. Dan juga Bu Suci, Mbak Silvi, dan semuanya Tuhan tetap memberkati. Kemudian yang kedua, ibu-ibu jangan live dulu yang pengurus BBI serta Mbak Silvi, Bu Jenny, Mbak Rea, kita bahas kembali lagi untuk rencana ibadah Padang. Kemudian yang ketiga,
untuk rencana ibadah Padang, pembayarannya bisa transfer dan bisa cash setiap hari Minggu, dan batas terakhir adalah tanggal 8 September. Untuk pembayaran ibadah Padang, terakhir 8 September. Itu saja sih. Mungkin kita foto bersama dulu sebelum live. Terima kasih untuk semuanya. Tuhan memberkati. Bu Jenny, silakan. Saya boleh tambahkan sedikit ya. Oh ya, Ya, untuk hari Sabtu karena itu bertepatan tanggal 17, jadi doa puasa libur ya. Libur, nanti kita ketemu lagi minggu berikutnya. Itu aja, terima kasih Tuhan berkati.